Pagi Bu Irana, pagi Bu Irana. Tolong parkirkan mobilku. Tunggu. Sayang, mobilnya sudah agak kotor. Biar aku bawa servis dulu ya. Urusan seperti ini, suruh orang lain saja. Sayang, ini mobil kesayanganmu. Interiornya semua kostum edisi terbatas. Harganya puluhan miliar. Semua yang penting buatmu, nggak ada yang sepele. Sayang, kamu benar-benar baik padaku. Sudah capek bantu aku kelola hotel, masih tetap sangat perhatian. Kamu istriku, tercintaku. Besok setelah reuni, pulanglah lebih awal. Aku tunggu kamu di rumah. Baik. Pergilah. Sayang, reuni malam ini bisa dipindah ke hotelmu saja nggak? Teman-temanku nggak percaya kalau pacarku itu CEO Hotel Desun. Aku mau mereka lihat sendiri. Baik. Kalung berlian seharga 3 miliar ini untukmu. Biar nanti malam kamu bisa kelihatan keren di depan teman-teman. Terima kasih sayang, kamu benar-benar baik padaku. Sayang, aku masih ada satu permintaan. Apa? Mobilmu ini boleh ku pinjam sebentar? Malam ini aku mau pakai mobil ini buat jemput teman-temanku ke reuni. Kenapa pinjam? Tunggu saja. Terima kasih sayang, kamu benar-benar baik padaku. Irana sangat mencintai. Kalau aku mau mobil ini, dia pasti akan kasih. Sayang, setelah reuni malam ini selesai, aku tunggu kamu di kamar ya. Aku sudah beli stocking hitam yang paling kamu suka. Baik. Aneh. Kenapa alamat reuni tiba-tiba dipindah ke Hotel Desun? Bukannya itu hotel milikmu? Bagus juga. Nanti setelah reuni selesai, bisa ketemu Charles. Habiskan uang 3 miliar lagi? Aku nggak mengerti kenapa kamu suka pria itu. Aku suka dia karena dia lembut dan perhatian. Semua yang aku suka, hal sekecil apapun, dia selalu ingat. Lagian, aku nggak kurang uang. Yang penting dia senang saja. Iya, yang penting Charles senang. Demi buat dia senang, begitu selesai kerja langsung ke hotel buru-buru kasih dia kejutan. Hati-hati kejutannya malah jadi kaget. Mary, Pak Charles benar-benar cinta sama kamu ya. Interior mobil ini semuanya edisi terbatas dari Hermes. Asalkan aku mau, dia pasti kasih. Selamat buat Mary yang sebentar lagi jadi nyonya grup Desun. Bersulang. Siapa itu? Gila ya? Salah sendiri. Siapa suruh kamu gak minggir? Kamu gak apa-apa? Gak apa-apa. Gila. Kenapa mobil bis warna ini mirip mobilku ya? Bu Irana, kamu datang tepat waktu. Kebetulan masih ada satu tempat parkir. Terima kasih. Bu, di dalam sudah nggak ada tempat parkir lagi. Tadi ada mobil Volkswagen yang masuk. Minggir.
Suamiku itu CEO hotel ini. Kamu ganggu reuniku. Biar ku suruh dia pecat kamu. Pemilik mobilnya buta ya? Nggak lihat kita bawa before-nya. Mary, biar kita kasih pelajaran ke mereka. Aku saja. Tempat parkir ini punya aku. Tolong minggir. Kamu, Irana? Bukannya ini Irana yang paling cantik di kelas. Waktu sekolah suka sekali rebut barang dengan Mary. Nggak disangka setelah lulus, kebiasaan itu belum diubah juga. Hei, kami yang datang duluan. Kamu nggak mengerti urutan? Di luar Hotel The Sun ada pusat perbelanjaan. Kalian parkir di sana saja. Hari ini reuni. Aku nggak mau ada keributan. Kamu juga jangan buat alasan soal siapa yang duluan. Ini 20 juta. Aku beli tempat parkir ini. Aku nggak mau uangnya. Kalau nggak ada apa-apa, aku naik duluan. Kenapa pura-pura nggak suka uang? Hah? Siapa yang nggak tahu kamu waktu kuliah tiap hari naik mobil mewah dan bawa tas bermerek? Keluarga Hirana memang kaya. Ayah Hirana itu orang terkaya di kota Jayana. Ayahnya orang terkaya. Kurasa itu suka dedinya. Ada apa ini? Bukannya sudah sampai dari tadi? Kenapa masih di parkiran? Gara-gara Irana, dia rebut tempat parkir Mary. Masih bersikap sombong di sini. Girana, kita semua teman sekelas. Kenapa buat suasana jadi gak enak? Kita bisa makan bersama di Desun hari ini. Itu semua berkat Mary. Berkat dia. Kamu nggak tahu, pacar Mary itu CEO Hotel Desun. Apa? Kamu bilang pacarnya itu CEO hotel ini? Maksudmu, dia pacar Charles? Kamu juga tahu Charles? Iya juga. Hotel The Sun itu, hotel bintang 7 terbesar di kota Jayana. Siapa yang nggak tahu CEO Hotel The Sun? Gak mungkin. Charles bukan orang seperti itu. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Kirana, kusarankan kamu cepat pindahkan mobilmu. Kalau enggak, sekali Mary telepon ke Charles. Takutnya nanti kamu bahkan gak bisa masuk ke Hotel Desun lagi. Sebenarnya aku mau lebih rendah hati. Gak mau bahas hubunganku dengan Charles. Sayangnya, ada yang gak tahu malu. Tetap saja mau bersaing denganku. Mary, kalungmu hari ini sangat berkilau ya. Pasti mahal kan? Itu hadiah Pak Charles untuk Mary. Harganya 3 miliar. Wah, 3 miliar? Wow. Habiskan uang 3 miliar lagi. Aku nggak mengerti kenapa kamu suka pria itu. Kemungkin ini pasti cuma kebetulan. Dia bukan orang seperti itu. Irana, aku bukan mau sindir. Kenapa hari ini kamu bawa mobil biasa? Jangan-jangan kamu sudah putus sama sugar daddy-mu yang konglomerat itu ya? Memang selingkuhan? Nggak punya status jelas. Pada akhirnya pasti akan ditinggalkan pria juga. Beda sama Mary. Pak Charles bahkan kasih dia mobil Bifon. Sayang, mobilnya sudah agak kotor. Biar aku bawa servis dulu ya. Ini bukannya mobilku. Jangan ngaku-ngaku. Ini mobilku. Suamiku yang kasih. Irana, kita semua ini teman lama. Mary sudah sangat menghargaimu. Ini mobil yang Pak Charles kasih ke Mary. Kamu masih berani bilang itu punyamu? Hah. Apa kamu mau bilang Pak Charles juga suamimu? Ternyata memang ahli selingkuh. Begitu ada orang kaya, langsung mendekat. Charles itu memang... Apa? Irana,
Jangan-jangan kamu benar-benar mau rebut suamiku? Mary, kamu bilang Charles suamimu, benar kan? Benar? Kenapa? Aku nggak percaya. Kecuali kamu telepon dia. Telepon? Kamu yakin? Iya. Kenapa? Kamu nggak berani? Kirana, kalau aku telepon sekarang, nanti kamu akan masuk daftar hitam Hotel Desun. Halo sayang. Sayang, aku diganggu orang. Ada apa? Aku bawa Bifon yang kamu kasih ke hotel. Kata pihak hotel cuma sisa 1 tempat parkir. Aku baru mau parkir, tapi langsung direbut sama sosialita palsu yang pernah aku ceritakan ke kamu. Yang waktu kuliah sudah bawa mobil mewah, bawa tas bermerek, tapi palsu. Benar. Itu memang suara Charles. Iya, sayang, ini wilayah kekuasaanmu. Kamu harus bela aku. Baik, kamu kasih ponselmu ke dia, biar aku bicara sama dia. Dia bisa dengar. Halo. Aku Charles. Mary sudah pernah cerita tentang kamu sejak zaman kuliah. Suka bersaing sama Mary, berebut segala hal. Bahkan dibiayai orang lain. Tapi karena kamu teman Mary, aku hargai kamu. Pindahkan mobilmu sekarang juga. Kalau enggak, aku sendiri yang akan turun dan pindahkan mobilmu. Charles, semua yang kamu punya itu dari aku. Kamu malah pakai fasilitasku untuk bela selingkuhanmu. Oh, Pak Charles mau turun. Baiklah, aku tunggu kamu. Aku mau lihat apa Pak Charles berani pindahkan mobilku. Aku mau lihat. Apa Pak Charles berani pindahkan mobilku? Kamu gila ya? Kamu berani bicara begitu ke pacarku? Kamu ini benar-benar gak mau terima kebaikan, malah cari masalah. Baiklah, kamu turun lagi. Aku turun sekarang. Halo? Apa ini petugas keamanan? Pacarku ditindas orang di parkiran. Aku masih harus urus dokumen. Kalian turun duluan untuk bela pacarku. Dengar kan? Pak Charles mau datang. Habislah kamu. Charles, nanti kamu turun. Biar kulihat. Bagaimana kamu selesaikan ini? Suamiku akan segera turun. Demi hubungan sebagai teman lama, kamu berlutut dan minta maaf sekarang. Mungkin aku akan mohon pada suamiku untuk biarkan kamu pergi. Mary, jangan terlalu sombong. Nanti saat suamimu datang, mungkin yang harus sujud dan minta maaf justru kamu. Kamu? Kamu berani pukul aku? Akan gue habisi kamu. Kamu masih berani lawan? Lepaskan aku. Mary, Kalian yang mau bantu aku kasih dia pelajaran hari ini akan gue kasih 20 juta. Serius? 20 juta? Pikirkan baik-baik. Kalau kalian nggak bantu aku, berarti kalian menentang CEO Hotel Desun. Kalian putuskan saja sendiri. Kirana, maaf ya. Kalian mau apa? Lepaskan! Mary, kamu... Kirana, waktu kuliah, kamu jadi gadis tercantik di kelas. Aku nggak mengerti. Penampilanku juga nggak kalah dari kamu. Kenapa pria-pria ini begitu menyukaimu? Tapi sekarang sudah berubah. Semua pria yang dulu lindungi kamu, sekarang nggak bantu kamu lagi. Uang bisa beli segalanya. Aku sudah lama mau kasih kamu pelajaran.
Mary, aku benar-benar nggak mengerti. Aku nggak pernah menyakitimu. Kenapa kamu selalu memusuhiku dan sebar rumor tentangku? Gak pernah menyakitiku. Kita semua kuliah di universitas yang sama. Kenapa cuma kamu yang bisa pakai tas bermerek dan naik mobil mewah? Kenapa satu botol skincaremu setara dengan biaya hidup aku sebulan? Padahal aku sudah bilang ke semua orang kalau kamu dibiayai orang lain. Tapi kenapa pria-pria itu tetap saja puja kamu? Tapi sekarang sudah berubah. Kalian buat dia berlutut dan minta maaf padaku. Irana. Mary, kamu akan menyesal. Menyesal? Belum ada orang yang bisa buat aku menyesal. Suruh dia sujud. Berhenti! Sedang apa kalian? Apa Pak Charles yang suruh kamu datang untuk bela aku? Kamu datang tepat waktu. Keluarkan wanita ini dan mobil jeleknya dari sini. Iya. Kenapa diam saja? Gak dengar apa yang aku bilang? Cepat usir dia sekarang juga. Kamu gak punya hak buat suruh kami usir orang. Aku setiap hari keluar masuk hotel ini sama CEO kalian. Apa kamu gak kenal aku? Jadi mereka sering habiskan waktu di Desun. Bahkan Satpam pun tahu soal ini. Pak Charles sebentar lagi akan turun ke sini. Kalau kalian masih nggak nurut untuk usir dia, hati-hati saja dengan pekerjaanmu. Bu Ira. Bu, boleh jelaskan apa yang terjadi? Di parkiran cuma tersisa satu tempat. Aku yang datang duluan. Mereka malah paksa aku pergi. Benar, sesuai aturan hotel, yang datang duluan dapat tempat parkir. Aturan? Di hotel ini, suamiku Charles yang jadi aturannya. Kalau kamu nggak mau nurut, percaya nggak? Satu telepon dariku bisa buat kamu dipecat. Baiklah, telepon saja. Aku mau lihat seberapa hebat Charles itu. Dan bagaimana dia memecat orang. Baik, kalian tunggu saja. Halo, sayang. Bagaimana sayang? Charles, satpam itu kamu yang suruh ke sini. Iya, aku suruh mereka bela kamu. Bagaimana? Orangnya sudah diusir belum? Bela apanya? Mereka malah bela si sosialita palsu itu. Aku kasih tahu, sosialita palsu itu bilang, meski kamu sendiri yang datang, dia tetap gak akan mengalah. Keterlaluan. Suruh kepala satpam angkat teleponnya. Aku Charles. Aku kasih kalian 3 menit. Untuk selesaikan masalah parkiran ini. Kalau nggak siap-siap dipecat. Pak Charles. Menurut aturan perusahaan, yang harus pergi itu Nona Mary. Sayang, sudah dengarkan? Dia sama sekali gak menghargaimu sebagai CEO. Aneh sekali. Cuma satpam saja berani lawan perintahku. Tenang saja sayang. Aku akan turun sekarang juga. Dan semua satpam yang buat kamu marah akan aku pecat. Benar-benar Bella yang salah. Charles, semoga nanti saat kamu lihat aku, kamu tetap seberani itu. Nona Mary, aku baru saja terima pemberitahuan. Di sana ada tempat parkir baru. Aku antar kamu ke sana. Kenapa harus aku yang pergi? Aku mau parkir di sini. Kalau ada yang harus pergi, harusnya dia yang pergi. Benar. Kenapa suruh Mary yang pergi? Dia itu nyonya di sini. Mary, kamu sudah nikah secara resmi. Sebentar lagi akan menikah. Kenapa?
Kabarnya Charles itu sudah punya istri. Kamu belum resmi menikah dengannya. Jangan-jangan kamu selingkuhan ya? Apa? Selingkuhan? Mary, kamu selingkuhan Charles? Kamu bicara apa? Pacarku sudah menikah atau belum? Masa aku nggak tahu? Dia itu satpam hotel. Tanya saja padanya. Pak Charles sudah menikah atau belum? Benar. Hei, apa Pak Charles sudah menikah? Pak Charles sudah menikah. Hah? Jangan-jangan kamu benar-benar selingkuhan. Waktu kuliah dulu, kamu sudah suka menghina orang jadi selingkuhan. Bisa jadi kamu sendiri memang selingkuhan. Bukan. Aku bukan. Aku tahu sekarang. Satpam ini orangnya Irana. Dia sebagai satpam Hotel Desun malah bela Irana. Memangnya dia suami Irana? Pacar aku tiap hari bersama aku. Dia sudah menikah atau belum? Mana mungkin aku nggak tahu. Pasti Irana iri karena aku dekat dengan Pak Charles. Makanya selalu fitnah aku. Ternyata begitu. Kenapa kamu sembarangan tuduh orang? Aku tanya kamu untuk terakhir kali. Mobil ini mau kamu pindahkan nggak? Enggak. Baik. Kamu yang paksa aku. Kamu sedang apa? Hancurkan mobil. Kamu tahu nggak berapa harga mobil ini? Berapa harganya? Paling mahal cuma ratusan juta. Aku sanggup ganti rugi. Kenapa diam saja? Ayo sini, kita hancurkan sama-sama. Irana, kamu nggak mau cegah? Nggak perlu. Kalau mobil ini dihancurkan, mereka sendiri yang akan menyesal. Halo, sayang. Halo cintaku, aku sudah di lift. Aku sebentar lagi turun. Sayang, si sosialita palsu ini sebar gosip. Katanya kamu sudah menikah. Apa benar? Mana mungkin? Sebenarnya siapa sosialita palsu itu? Akan kuberi dia pelajaran. Sudah kuduga dia pasti bohongi aku. Karena Costa, aku hancurkan mobilnya. Cepat datang, aku tunggu kamu. Ini 600 juta, anggap saja sebagai ganti rugi. Sebelum kamu kasih uangnya, sebaiknya cek dulu berapa harga mobil ini. 600 juta. Bahkan nggak cukup untuk perbaiki kaca spionnya. Kamu sudah gila. Mobil ini paling mahal juga cuma 600 juta. Buat apa dicek? Mobil Volkswagen ini ada logo hurufnya. Apa maksudnya? Kenapa kalau ada logo huruf? Nggak takut Benz atau Rover, tapi takut Volkswagen yang ada logo hurufnya. Jangan-jangan... Mobil ini harganya 10 miliar. Kalian sudah boleh mulai kumpulkan uang. 10 miliar. Nggak boleh kurang sedikit pun. Kamu seenaknya bilang 10 miliar, kenapa aku harus percaya sama kamu? Aku punya kontrak pembelian. Di ponselku juga ada riwayat transaksinya. Atau kamu juga bisa langsung panggil ahli untuk periksa. Gawat, dia begitu yakin. Jangan-jangan mobil ini benar-benar seharga 10 miliar. Mary, bagaimana ini? Aku nggak punya uang buat ganti rugi. Iya, aku juga nggak punya uang. Mary, kamu yang suruh kami hancurkan mobil itu sama sekali nggak ada hubungannya sama kami. Itu jauh lebih gak ada hubungannya sama kami. Bukannya kamu sangat senang waktu hancurkan mobilnya?
Kenapa sekarang gak berani bersuara? Jangan-jangan gak bisa bayar ya? Siapa? Siapa bilang aku nggak punya uang? Cuma 10 miliar aja kan? Interior mewah mobil Bifonku ini kalau dijumlahkan harganya lebih mahal dari itu. Tunggu saja. Aku telepon dulu. Halo? Sayang? Aku hancurkan mobil dia. Perempuan gila ini minta aku bayar 10 miliar. Mobil apa yang harganya 10 miliar? Apa? Kamu hancurkan HT? Aku cuma emosi, makanya jadi begini. Aku gak sengaja. Jangan salahkan aku ya. Sudahlah. Ya sudah kalau 10 miliar. Bilang ke dia, aku kasih dia 20 miliar. Tapi dia harus sujud minta maaf sama kamu. Kalau enggak, aku nggak akan biarkan dia begitu saja. Sayang, kamu memang sangat baik padaku. Di saat seperti ini, kamu masih melindungiku. Tentu saja. Siapapun yang buat kamu marah, aku pasti akan buat dia bayar mahal. Terima kasih, sayang. Aku cinta kamu. Charles, kamu pakai uangku untuk bahagiakan selingkuhan di luar. Hebat sekali kamu. Sayang, aku ada urusan mendesak, butuh 20 miliar. Bisa kamu transfer sekarang? Hah? Apa kamu bilang? Sayang, aku ada urusan mendesak. Sinyalku jelek. Halo? Aneh, bukannya dia pergi ke reuni. Kenapa nggak ada sinyal? Sayang, kamu naik dulu ke atas gabung sama teman-temanmu. Sisanya Biar aku yang urus. Baik, sayang. Suamiku sebentar lagi akan segera urus kamu. Kami buru-buru mau ke reuni. Ayo kita pergi. Berhenti. Kalau belum bayar, gak boleh kabur. Siapa yang kabur? Aku sudah bilang suamiku sebentar lagi akan datang. Kamu nggak ngerti ya? Tangkap mereka. Kamu gila ya? Kamu beneran dengar dia dan tangkap aku? Jangan lupa kalian itu digaji oleh siapa. Berani-beraninya ganggu wanita Pak Charles. Kamu masih mau kerja nggak? Lepaskan aku. Kalian percaya nggak aku bisa buat kalian hidup sengsara? Charles sebentar lagi datang. Kamu akan celaka. Dan kalian saat mau nggak berguna, benar-benar nggak takut kehilangan pekerjaan. Yang akan celaka itu kamu. Siapa yang berani buat wanitaku celaka? Kamu yang tindas wanitaku. Setelah Charles datang, kamu bantu aku hadapi dia dulu. Kalau dia benar-benar selingkuh, aku akan kumpulkan buktinya. Biar dia pergi tanpa bawa harta apapun. Irana, tenang saja. Aku akan bantu kamu. Tindas? Aku nggak berani. Jelas-jelas dia yang sengaja rebut tempat parkirku bahkan hancurkan mobilku. Kamu Charles, CEO Hotel The Sun. Pacar dia. Benar. Charles, ternyata kamu benar-benar selingkuh. Karena kamu sudah mengaku pacarmu sudah hancurkan mobilku, maka kamu yang bantu dia ganti rugi ya, 10 miliar. Gak boleh kurang sedikit pun. Kalau enggak, aku akan bawa ke jalur hukum. Sepertinya wanita ini adalah sosialita palsu itu. Baiklah, 10 miliar. Aku akan ganti rugi. Tapi kamu harus serahkan tempat parkir ini. Ini Hotel The Sun. Aku nggak terima kamu di sini. Kamu kira suamiku kurang uang? Aku sudah bilang, aku kasih kamu 20 miliar. Tapi kamu harus sujud dan minta maaf ke istriku. Mary, aku benar-benar iri padamu. Pak Charles benar-benar baik padamu. Iya, kamu benar-benar bahagia. Sombong sekali. Mau kasih aku 20 miliar dan suruh aku sujud minta maaf. Apa kamu yakin bisa transfer 20 miliar? Baiklah,
Kalau kamu benar-benar bisa transfer 20 miliar, aku akan sujud dan minta maaf padamu. Sebenarnya uang ini mau aku minta dari Iran. Sudahlah, nanti cari alasan saja untuk minta uang ke dia. Halo, tolong blokir semua kartu Charles. Baik, Bu Irana. Kode pembayaran? Tunggu, Kenapa? kalau kamu nggak bisa scan, kamu harus minta maaf padaku kan? Masa aku nggak bisa scan? Baiklah, kalau aku nggak bisa scan, aku akan sujud minta maaf ke kamu. Tapi kalau aku bisa scan, kamu yang harus sujud sampai aku puas. Sepakat. Bersiaplah buat sujud. Pembayaran gagal. Hah? Ada apa ini? Pembayaran gagal. CEO hebat seperti kamu transfer 20 miliar saja nggak bisa. Charles, janji harus ditepati. Bersujud sekarang. Halo? Kenapa kartuku diblokir? Pak Charles, itu perintah Bu Irana. Apa? Kenapa kamu blokir kartuku? Sayang, kartu kamu sudah ambil kadaluarsa. Aku mau ganti kartu yang baru buat kamu. Kalau begitu, transfer 20 miliar ke aku. Aku benar-benar butuh sekarang. Halo? Sayang? Sinyalku lagi jelek. Halo? Sayang, kenapa? Bagaimana? Gak bisa transfer. Kalau begitu berlututlah. Aku... Tunggu. Jayana A8896U. Ini... Bukannya ini mobil keluargaku. Benar, ini memang mobil keluargaku. Ada apa ini? Keadaannya jadi terbalik. Hah, kamu curi mobil Pak Charles? Memang gak tahu malu. Jelas-jelas itu mobil keluarga Pak Charles, tapi kamu minta uang begitu banyak sampai 20 miliar. Pertama-tama, aku nggak pernah bilang kalau mobil ini punyaku. Kedua, Pak Charles. Apa kamu yakin mobil ini punyamu? Aku mau lihat STNK-nya. Aku bilang mobil ini punya keluargaku. Aku nggak bilang mobil ini punya aku. Mobil keluargamu? Lalu mobil ini punya siapa? Charles sudah bilang mobil ini punya keluarganya. Mau tanya apa lagi? Charles, harusnya kamu tahu namaku. Aku ini teman baik. Pemilik mobil ini. Kamu... Apa? Kamu itu Merah? Sayang, kamu kenal dia? Mana mungkin? Ternyata kamu. Pacarmu yang merusak mobil ini. Apa perlu aku kasih tahu ke pemilik mobil ini? Tunggu. Kita bisa bicara baik-baik. Sayang, ini sebenarnya kenapa? Kenapa aku nggak mengerti? Mary, kamu bilang orang lain selingkuhan dan dibiayai orang. Kamu tahu nggak Charles itu sudah punya istri? Apa? Pak Charles punya istri? Charles, apa itu benar? Kamu sudah punya istri? Mary, aku nggak mau bohong sama kamu. Iya. Aku memang punya istri. Enggak, ini nggak mungkin. Sebelumnya kamu sama sekali nggak pernah bilang ke aku. Dan juga waktu aku telepon dan tanya kamu juga bilang nggak ada. Siapa istrimu? Dia bukan cuma punya istri. Semua yang dia pakai, termasuk Hotel The Sun, itu punya istrinya. Tanpa istrinya, dia cuma orang melarat. Mary, dulu waktu kuliah kamu iri sama sahabatku yang pakai barang bermerek dan naik mobil mewah. Kamu bilang dia cuma andalkan pria dan jadi simpanan orang kaya. Ternyata kamu cuma iri karena kamu nggak bisa seperti dia. Sekarang kamu dapat pria kaya, tapi nggak disangka pria sekaya ini ternyata hidup bergantung pada istrinya.
Kamu berani tampar aku? Kamu... Mary, dengar dulu penjelasanku. Iya, aku memang punya istri. Tapi hubunganku dan istriku nggak baik. Kami sudah lama sekali nggak tidur bersama. Orang yang benar-benar aku suka itu kamu. Aku sama sekali nggak mencintainya. Orang yang benar-benar aku suka itu kamu. Aku sama sekali nggak mencintainya. Aku menikah dengannya karena keluarganya berpengaruh. Aku dipaksa. Dia keras kepala. Setiap kali aku bersama dia, aku merasa sangat tertekan. Tapi kamu beda. Kamu manis dan menyenangkan. Setiap kali aku bersamamu, aku baru bisa merasa senang dan bahagia. Mary, kasih aku sedikit waktu. Aku akan cerai dengan wanita itu. Setelah aku dapat bagian dari hartanya, aku akan langsung cerai dan menikahimu, ya? Kamu serius? Tentu saja aku serius. Charles, kamu nggak tahu malu ya? Apa kamu nggak merasa bersalah sama istrimu? Halo, Ayah. Charles. Dia selingkuh. Aku sudah kumpulkan buktinya. Aku mau tuntut dia. Apa kamu bisa datang ke parkiran grup The Sun? Aku mau kasih dia pelajaran. Baik, jangan nangis. Ayah akan segera ke sana. Mera, bagaimana kalau kita buat kesepakatan? Kesepakatan? Cincin ini harganya 10 miliar. Asal kamu jaga rahasiaku, aku akan kasih ke kamu. Cincin ini... Cincin ini... Bukannya ini cincin nikah? Iya, memang cincin nikah. Tapi sekarang aku nggak punya uang tunai. Asal kamu mau, cincin ini buatmu. Anggap saja untuk uang tutup mulut. Charles, hebat sekali kamu. Kamu bahkan pakai cincin nikah kita untuk suap orang. Charles, kamu sudah gila. Ini cincin nikahmu sendiri. Kenapa kamu bisa seberesek itu? Sahabatku sudah sangat baik padamu. Kenapa kamu harus sakiti dia seperti ini? Kamu diam, aku juga diam. Siapa yang tahu kalau aku sakiti dia? Kamu sahabat baiknya. Masa kamu tega lihat dia disakiti begitu saja? Aku kasih kamu 10 miliar. Asal kamu mau simpan rahasia ini sama-sama untung. Bagi kamu dan bagi istriku. Benar kan? Charles, kamu benar-benar gak punya hati. Sahabatku begitu baik padamu. Kenapa kamu mau sakiti dia? Apa kamu pantas jadi pria? Kenapa aku sakiti dia? Meira, kamu juga tahu. Kamu temannya. Dia keras kepala. Dia bahkan gak seperti wanita. Sebagai seorang istri, seharusnya dia lembut dan manis. Bisa berkarir dan terampil di dapur. Pernah gak dia masak buat aku? Dari awal aku sudah bilang ke dia untuk serahkan perusahaannya padaku sepenuhnya. Tapi dia tetap gak mau dengar. Dia egois. Kenapa dulu aku bisa suka sama pria brengsek seperti dia? Kamu sahabatnya. Kamu gak pernah dapat apa-apa dari dia kan? Keuntungan ini biar aku yang kasih kamu. Kalau kamu rasa 10 miliar masih kurang, nanti setelah aku dapat harta, aku kasih 20 miliar atau 30 miliar. Charles, jangan mimpi. Sebanyak apapun uang yang kamu kasih, aku tetap akan kasih tahu Irana. Kamu yakin ingin beritahu dia? Iya. Aku gak akan biarkan pernikahan temanku terjerumus dalam penderitaan. Aku juga gak akan biarkan pria yang gak setia tidur di sampingnya. Meira, gak ada gunanya pura-pura jadi sahabat di depanku. Aku kasih tahu, aku dan istriku sangat mesra. Sekalipun kamu bilang aku selingkuh, dia juga gak akan percaya padamu. Bisa jadi kamu malah kehilangan status sebagai sahabatnya. Aku coba kasih tahu dia. Kenapa? Kamu takut ya? Sudah ku bilang baik-baik, malah gak menurut. Satpam! Tangkap dia. Charles, kamu sedang apa?
Kalau kamu nggak mau dengar omonganku, maaf. Aku nggak akan biarkan kamu muncul di depan istriku. Satpam! Kenapa kalian gak turuti aku? Sayang, lihatlah, sudah aku bilang, satpam di sini sama sekali nggak dengar omonganmu. Apa kalian lupa? Gaji kalian dibayar oleh siapa? Justru karena kami tahu siapa yang beri kami gaji. Makanya kami nggak bisa turuti perintah Anda. Kelihatannya mereka juga tahu kamu selingkuh. Sepertinya kamu bukan cuma harus mengungkap aku saja ya. Cuma seorang satpam rendahan. Siapa yang akan percaya kalau dia bicara buruk tentangku? Apa istriku akan lebih percaya pada seorang satpam daripada padaku? Tapi kamu berbeda. Kamu ini sahabat baik istriku. Kalau kamu yang bilang, mungkin dia akan cari tahu. Aku tanya terakhir kali. Kalian mau nurut atau enggak? Baik. Kalian semua dipecat. Semuanya keluar. Kalau kalian berani bocorkan apapun yang terjadi di sini, maka aku akan pastikan kalian gak bisa keluar dari kota Jayana. Semuanya keluar. Charles, langit lihat apa yang manusia lakukan. Kamu akan ketahuan suatu saat nanti. Kalian semua teman sekelas Mary kan? Benar-benar. Aku cuma minta satu hal dari kalian hari ini. Tangkaplah wanita ini. Aku akan ambil fotonya untuk ancam dia, agar dia tutup mulutnya. Setiap yang ikut dapat 200 juta. Charles, apa kamu gila? Ini melanggar hukum. Kamulah yang paksa aku. Kalau kamu bisa jaga rahasia ini, kita bisa berpisah baik-baik. Tapi kamu terlalu keras kepala. Charles, kamu bermimpi. Aku gak akan khianati sahabatku. Jadi, kalian setuju atau enggak? Benar-benar 200 juta. Sebenarnya kami bisa saja setuju. Tapi... Kamu harus jamin keselamatan kami. Tenang saja. Soal ini, cuma aku dan kalian yang tahu. Nggak akan ada orang lain yang tahu. Kalian mau apa? Apa kalian gila? Kalau begitu, jangan salahkan kami bersikap kasar. Jangan! 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 Tunggu dulu. Ini telepon dari istriku. Halo, sayang. Sayang, tadi sinyalku jelek. Kamu bilang apa tadi? Mau pinjam uang ya? Iya, cepat buka. Blokir kartuku, lalu transfer 10 miliar untukku. Aku mau beli mobil. Mobil apa? Sahabatmu Mera menabrak mobil kita di jalan dan mobilnya rusak total. Jadi butuh 10 miliar buat beli mobil baru. Tenang saja. Serahkan urusan ini padaku. Wah, Meira itu ceroboh sekali ya. Benar. Sayang, kamu gak boleh lagi berteman sama orang seperti itu. Itu bukan teman, tapi pengkhianat. Iya sayang, kamu benar. Bukannya tadi kamu bilang 20 miliar. 10 miliar cukup nggak? Baik. Kalau begitu 20 miliar. Oke, sebelum aku beri uang, kamu balik badan dulu. Hah? Kenapa? Dengar saja aku, nanti kamu akan tahu. Kenapa kamu ada di sini? Aku sudah di sini dari tadi. Semua ini gak seperti yang kamu kira. Ini semua cuma salah paham.
Salah paham. Aku dengar sendiri apa yang barusan kamu bilang. Sayang, itu dia. Dia si sosialita palsu itu. Pasti karena tahu kamu mau datang, jadi takut dan sembunyi entah di mana. Sayang, cepat beri dia pelajaran. Usir dia dari kota Jayana. Kamu mau usir aku dari kota Jayana? Charles, apa kamu punya kemampuan dan nyali? Dasar wanita murahan, berani-beraninya kamu sentuh suamiku. Sayang, beri dia pelajaran. Sayang, kenapa kamu takut sama dia? Dia itu cuma sosialita palsu. Sosialita palsu? Charles, langsung beritahu ke dia. Siapa sebenarnya aku ini? Dia istriku. Putri konglomerat Kota Jayana, Yirana. Yirana itu istri Pak Charles, jadi Mary itu wanita simpanan suami Yirana. Ya ampun, Yirana bukan hanya istri CEO hotel, tapi juga putri konglomerat di kota Jayana. Berarti semua yang tadi kita lakukan, itu sudah menyinggung putri konglomerat. Gak mungkin. Mana mungkin dia putri konglomerat? Sayang, ini gak benar kan? Dia itu cuma sosialita palsu kan? Mana mungkin dia putri konglomerat? Dasar wanita gak tahu malu. Baju yang kamu pakai, barang yang kamu pakai, semuanya punya Yirana. Berani-beraninya bilang Yirana itu sosialita palsu. Kamu itu cuma wanita simpanan rendahan. Dasar wanita murahan. Kamu... Mary, kamu masih berani besar kepala? Kalian bisa masuk sekarang. Nona Yirana, selamat siang. Apa kami boleh periksa bagian dalam mobil sekarang? Silakan periksa. Lihat berapa banyak barang edisi terbatas di dalam sana yang rusak. Bukannya itu mobil Mary. Pacarnya Mary itu suaminya Yirana. Dan Yirana itu putri konglomerat. Mobil Bifon ini jelas-jelas punya Yirana. Mobil Bifon ini punya aku. Charles, bukankah ini ada darimu? Charles, aku suruh kamu servis mobilku. Tapi kamu malah beri mobilku ke orang lain. Hah, kamu benar-benar hebat. Nona Yirana, ini daftar kerugiannya. Totalnya 25 miliar. 25 miliar! Yirana, kalau mau menipu orang bukan begini caranya. Jual Mary pun gak ada sebanding harganya. Itu benar. Aksesoris di dalam mobil semuanya edisi terbatas. Semua hartamu pun gak cukup untuk ganti satu barang. Kalung di lehermu itu juga dibeli Yirana dengan uangnya. Kembalikan semuanya. Atau uang segitu cukup untuk penjarakan kamu bertahun-tahun. Semua aksesoris dalam mobil ada bukti pembeliannya. Kalau kamu gak percaya, silakan periksa. Charles, aku gak punya uang sebanyak itu. Tolong bantu aku. Ini... Charles, kalau saja kamu gak bohong bilang belum menikah, aku gak akan malu sebesar ini di depan teman-temanku. Baiklah. Sayang, coba lihat. Ini cuma masalah kecil. Kenapa harus dibesar-besarkan? Kamu ini putri konglomerat, gak kekurangan uang. Mary juga teman sekelasmu. Bagaimana kalau kita anggap ini selesai saja? Charles, kamu masih punya rasa malu gak? Kamu yang duluan berselingkuh, lalu pakai nama besar CEO grup Daesun untuk bersikap sombong. Kamu kira aku akan memaafkanmu? Sayang, aku salah. Aku hanya hilaf. Kita pulang. Kamu boleh pukul atau marahi aku terima semuanya ya. Charles, kamu benar-benar menjijikkan. Aku sudah suruh orang siapkan surat cerai. Dan kamu pergi tanpa sepeser pun. Sayang, kamu gak boleh begini ke aku. Kita sudah menikah bertahun-tahun. Lalu gara-gara masalah kecil, langsung minta cerai.
Masalah kecil. Charles, kamulah yang duluan membohongiku. Dengan status keluargaku, usir kamu pergi tanpa sepeser pun itu sudah sangat murah hati. Sayang, dengarkan aku. Aku salah. Aku menyesal. Aku gak akan selingkuh lagi. Aku mencintaimu, sayang. Aku gak bisa hidup tanpamu. Tolong jangan ceraikan aku ya. Cik, dasar pria nggak tahu malu. Kamu gak perlu ngomong lagi. Aku gak akan pernah memaafkanmu. Setelah surat cerai selesai, kamu tanda tangan. Dan kita resmi bercerai. Irana, kamu benar-benar kejam ya. Kamu suruh aku pergi tanpa sepeser pun, bahkan gak beri sedikit pun jalan hidup untukku. Aku yang kejam. Charles, kamu yang duluan membohongiku, lalu selingkuh, dan menipu uangku sebanyak itu. Siapa sebenarnya yang kejam? Sayang, soal uang ini kamu tinggal bilang saja, maka semuanya bisa selesai. Aku tahu kamu marah. Kalau begitu, pukul saja aku. Setelah kamu puas, anggap saja gak pernah terjadi apa-apa ya. Cukup, aku gak akan maafkan kamu lagi. Hari ini, kita gak ada hubungan apa-apa lagi. Irana, kamu benar-benar mau buat semuanya sekejam ini? Semua ini akibat dari ulahmu sendiri. Baiklah, sangat bagus. Karena kamu yang memulai tanpa belas kasihan, jangan salahkan aku kalau aku juga bertindak kejam. Tangkap dia. Irana, karena kamu sudah buat semuanya jadi sekejam ini, maka aku juga akan lebih kejam darimu. Begitu kamu mati hari ini, aku tetap jadi menantu konglomerat dan CEO grup The Sun. Begitu orang tua itu mati, aku akan mewarisi grup ini. Dan akulah konglomerat di kota Jayana. Charles, berani-beraninya kamu. Beraninya berbuat jahat di depan banyak orang, keterlaluan. Hari ini, semua orang yang ada di sini, selama nggak ada yang bocorkan kejadian hari ini, masing-masing dari kalian akan dapat 1 miliar. Kalau nggak, dengan kemampuanku, aku bisa buat kalian nggak bisa keluar dari kota Jayana. Itu sangat mudah bagiku. 1 miliar? Lagi pula kita sudah buat Irana marah. Siapa tahu dia akan balas dendam pada kita. Lebih baik ikut Pak Charles saja. Masing-masing dapat 1 miliar. Benar juga, Pak Charles. Kami ikut kamu saja. Pak Charles, kalau kamu tambahkan sedikit uang lagi, maka kami akan bantu kamu mengurus wanita ini. Kalian benar-benar gila. Kalian ini melanggar hukum. Harusnya dari awal begini. Begitu kalian mati, siapa yang tahu kita melanggar hukum? Kalian ikut-ikutan berbuat jahat. Apa nggak takut masuk penjara kalau semuanya terbongkar? Masuk penjara? Setelah kamu mati, mereka bisa dapat 1 miliar dengan mudah. Bukan 1 miliar, tapi 2 miliar. Mereka bisa menikmati hidup dengan uang sebanyak itu. Tapi kalau mereka bocorkan rahasia ini, aku akan singkirkan kamu dulu. Lalu singkirkan mereka. Mau 1 atau 2 orang yang lenyap itu nggak masalah. Irana, 10 menit lagi. Aku bersama pengawal akan segera datang untuk membantumu. Charles, apa kamu yakin mau melakukan ini? Charles, kamu berbuat seperti ini. Apa kamu gak takut kena karma? Karma? Irana, aku paling gak suka sikapmu yang selalu merasa lebih tinggi dan meremehkan orang. Saat bersamamu, aku merasa seperti anjing yang selalu menjilatmu tanpa harga diri.
Nggak seperti Mary. Dia pengertian, patuh dan dewasa. Bersama dia, aku menemukan harga diriku lagi. Irana, kalau saja kamu sedikit lebih menarik, apa aku akan sampai selingkuh? Segala sesuatu, coba introspeksi diri dulu. Hah? Charles, kamu benar-benar gak tahu malu. Dulu, kamu yang berlutut untuk melamarku. Sekarang kamu menyesal. Kamu merasa gak punya harga diri saat bersamaku. Lalu kenapa dulu gak minta cerai? Bukankah kamu hanya incar harta keluargaku dan gak mau kehilangan status dan kedudukanmu? Makanya kamu cari alasan yang terdengar mulia. Kamu gak merasa itu lucu? Dulu, aku benar-benar buta. Bisa suka sama orang sepertimu. Aku bahkan beri posisi CEO kepadamu. Dan aku pikir semua orang di dunia ini berhutang padamu. Charles, kamu memang seekor anjing. Wanita murahan, sudah sampai sejauh ini, kamu masih berani bicara seperti itu padaku? Sayang, buat apa buang waktu ngomong sama dia? Cepat ambil uangnya dan bawa ke sini. Kamu benar juga, Irana. Kamu cuma bisa sombong untuk sementara. Ayo, tanda tangan. Kalau kamu tanda tangan, mungkin aku bisa biarkan kamu hidup. Kalau enggak, aku akan habisi kamu. Mimpi saja kamu. Sudah ditawari baik-baik malah maunya kasar. Charles, kamu itu cuma numpang hidup. Semua yang kamu dapat sekarang itu berkat Irana. Sekarang kamu malah sakiti dia dan rebut hartanya. Kamu gak takut karma? Apa kamu pantas untuk bicara? Kalau kamu diam saja, aku bahkan bisa lupa kamu ada. Merah, benar kan? Aku sudah lama dengar kamu sahabat Irana yang selalu memandang rendah aku. Aku ingin beri kamu pelajaran dari dulu. Kalau Irana nggak mau tanda tangan, kita mulai dari kamu saja. Sekalian balas dendam lama dan baru. Jangan ada yang berani sentuh dia. Masih ada 5 menit lagi. Charles, aku pasti akan buat kalian membayar mahal atas perbuatan kalian hari ini. Charles, tunggu dulu. Pak Charles, biar kami yang turun tangan. Kami tahu caranya memaksa Irana tanda tangan. Iya, Pak Charles. Serahkan saja pada kami. Charles, apa kalian masih pantas disebut manusia? Irana, kalau kamu ingin Meira nggak tersiksa, cepat tanda tangan. Kalau enggak... Kalian mau apa? Lepaskan aku. Diam. Kalau kamu nggak mau tersisa lebih parah, suruh sahabatmu cepat tanda tangan. Woi, Irana, jangan turuti mereka. Kalau mereka berani berbuat jahat, biar mereka membusuk di penjara. Dasar wanita murahan. Kalau kamu memang mau mati, biar aku kabulkan keinginanmu. Ikat dia di tengah jalan. Apa-apaan ini? Lepaskan aku. Merah! Merah! Masih nggak mau tanda tangan? Kalau gitu, sahabatmu akan kehilangan nyawa. Mary, kamu pantas mati. Aku pasti akan buat kamu membayar atas semua ini. Aku tanda tangan.
Kenapa nggak dari tadi saja begitu? Oh, Kirana. Akhirnya aku menang darimu kali ini. Dari saat kuliah, aku selalu kalah darimu. Sekarang, kamu sudah tanda tangan surat pengalihan harta. Semua hartamu sekarang jadi milik suamiku. Apalagi yang kamu punya untuk saingi aku? Surat sudah ditandatangani. Kamu sudah nggak berguna lagi. Kirana, kalau kamu ingin tetap hidup, sekarang juga sujud dan minta maaf padaku. Dan teriak keras-keras, Kirana itu wanita murahan. Mungkin saja aku akan mengampunimu. Kamu gak tepati janji. Kamu jelas-jelas sudah bilang kalau tanda tangan surat kami boleh pergi. Aku memang bilang begitu. Setelah surat ditandatangani, aku gak akan mencelakai kalian. Tapi aku gak pernah bilang akan biarkan kalian hidup tenang. Kamu... Ayo sini. Suruh dia sujud dan minta maaf padaku. Itu cuma mimpi. Sayang, dia baru saja buat aku menderita. Apa kita biarkan mereka pergi begitu saja? Terlalu menguntungkan mereka. Baik-baik, kamu benar. Wanita ini dulu begitu sombong. Sekarang terlalu mudah untuk dia. Dari kalian, siapa yang mau suruh dia sujud dan minta maaf pada Mary? Biar kami saja. Kami semua ikut. Kalian jadi kakek tangan penjahat. Siksa teman sekelas. Bahkan ingin bunuh orang. Gak takut kalau semua ini terbongkar. Dan kalian akhirnya di penjara. Buat apa kami takut? Kami cuma jalankan perintah Pak Charles. Kalau ada masalah, Pak Charles yang tanggung jawab. Benar, Kirana. Lebih baik kamu cepatlah sujud dan minta maaf padanya. Kalian bermimpi. Jangan salahkan kami kalau kami jadi kejam. Ayo lakukan. Sayang, mereka berdua sangat menyebalkan. Tolong beri mereka pelajaran. Baik-baik, aku akan segera hajar mereka. Wanita ini, walau sikapnya keras kepala dan galak, tapi penampilannya cukup menarik juga. Bagaimana kalau kita serahkan dia dan sahabatnya untuk kalian main saja? Serius ya? Kalau begitu jangan salahkan aku bersikap kasar. Tunggu. Lakukan di sini saja. Aku ingin dia dipermalukan di depan umum. Kalau begitu, ayo lakukan. Charles, dasar brengsek. Lepaskan aku. Kalian lepaskan aku. Tolong. Tolong. Berhenti! Aku ingin tahu, siapa di antara kalian yang berani sentuh dia? Ayah. Dasar tua bangka, kamu ini siapa? Tua bangka, sebaiknya kamu jangan ikut campur urusan orang lain. Kalau sampai menyinggung CEO grup The Sun, kamu pasti akan tahu akibatnya. Iya, dasar tua bangka. Jangan kira kalian bawa banyak orang kami jadi takut padamu. Nanti setelah Pak Charles mewarisi harta konglomerat di kota Jayana, seluruh kota Jayana akan menjadi punya Pak Charles. Lebih baik kalian segera pergi. Kenapa aku nggak tahu? Harta punya aku akan diwariskan ke orang luar. Apa? Hartamu? Charles, berani sekali kamu. Berani-beraninya perlakukan putriku seperti ini. Ayah. Ayah, kamu panggil dia ayah. Kamu ini konglomerat di kota Jayana?
konglomerat di kota Jayana. Gawat, habislah kita. Kita sudah menyinggung konglomerat di kota Jayana dan perlakukan putrinya seperti ini. Apa kita semua akan selamat? Pengawal, tangkap mereka semua. Pengawal, tangkap mereka semua. Lepaskan aku! Lepaskan aku! Lepaskan aku! Ayah. Kirana, maaf aku datang terlambat sudah buat kamu menderita. Nggak terlambat, Ayah. Kamu datang tepat waktu. Ini semua salahku. Kenapa kamu bisa terluka? Siapa yang menyakitimu? Paman, itu ulah mereka berdua. Charles si anjing ini. Bukan cuma selingkuh, dia juga pakai uang Yirana untuk memelihara selingkuhannya. Bahkan setelah Yirana sudah tahu kebenarannya, dia malah mau bunuh istrinya demi harta, berniat menipumu dan merebut harta keluargamu. Paman, tolong beri mereka pelajaran. Dasar bajingan! Charles, aku sudah menikahkan putriku dengan bahkan serahkan grup The Sun dan posisi CEO padamu, tapi kamu perlakukan putriku seperti ini. Ayah, jangan dengarkan omongan orang luar. Bukan seperti itu. Itu karena Yirana, dia ikut reuni dan merebut tempat parkir orang lain. Dia seenaknya. Aku cuma pikir itu bisa merusak nama baikmu di kota Jayana. Karena itu, aku beri Yirana pelajaran. Dengan begitu, nama baikmu di kota Jayana nggak akan tercemar. Omong kosong. Charles, sekarang aku baru sadar. Kamu ternyata bisa begitu nggak tahu malu. Kamu bersekongkol dengan Mary, sengaja melakukan kejahatan. Itu benar-benar keterlaluan. Sekarang kamu malah fitnah aku seolah-olah aku yang salah. Yirana, jangan pura-pura lagi di depan ayah. Korban yang sebenarnya ada di sini. Mary, cepat beritahu ayahku. Apa benar Yirana merebut tempat parkirmu dan merusak mobilmu? Benar, dia yang merebut tempat parkirku, bahkan mau merusak mobilku juga. Kenapa? Jangan karena kaya, seenaknya menindas orang. Kalian benar-benar gak tahu malu. Cukup. Charles, berhenti pura-pura di depanku. Semua perbuatan sudah dikirim Yirana padamu. Awalnya kamu selingkuh, lalu kamu permalukan putriku, bahkan ingin bunuh dia. Aku benar-benar tak sangka kamu masih mau berbohong, bahkan mencoba incar harta keluargaku. Aku kasih tahu, apapun yang terjadi hari ini, aku gak akan mengampunimu. Ini surat perjanjian cerai. Tanda tangani sekarang juga. Mulai sekarang, kamu dan putriku gak ada hubungan lagi. Harta keluarga kami, kamu gak akan dapat sepeser pun. Kamu gak akan dapat sepeser pun. Tanda tangan. Ayah, kamu nggak boleh perlakukan aku seperti ini. Aku sudah bertahun-tahun di grup ini. Walau nggak berjasa, tapi aku bekerja keras. Benar kan, ayah? Aku nggak mau tanda tangan. Aku nggak setuju. Nggak setuju. Charles. Kamu pikir kamu siapa? Kalau bukan karena Yirana memaksa menikah denganmu, kamu bahkan gak pantas jadi tukang bersih-bersih. Aku benar-benar gak sangka. Kamu ini gak tahu berterima kasih. Siapa sangka kamu ternyata pengkhianat. Berani-beraninya sakiti putriku. Kamu benar-benar cari masalah. Kenapa bisa begini? Kenapa bisa begini? Charles, kenapa kamu takut sama dia? Barusan Yirana sudah tanda tangan perjanjian pengalihan harta kan? Semua harta keluarga Giana sekarang sudah jadi punya kita. Benar juga. Semua harta Giana sekarang jadi punyaku. Aku nggak perlu takut sama dia lagi. Dasar orang tua sialan. Putrimu itu sudah tanda tangani perjanjian pengalihan harta.
Semua harta Giana jadi punyaku. Pengawal! Tangkap! Orang tua sialan ini. Kenapa kalian diam saja? Ayo cepat lakukan. Charles, coba kamu perhatikan baik-baik. Di perjanjian pengalihan harta itu, tertulis nama siapa? Di situ tertulis namaku. Bukan nama ayahku, Chandra. Semua hartaku sudah lama aku alihkan ke ayahku. Jadi kamu gak akan dapat apapun. Nggak ada gunanya. Masa iya nggak ada gunanya? Aku hanya punya satu putri, Irana. Awalnya aku berpikir setelah aku tua nanti, semua harta keluarga Giana akan aku serahkan padamu untuk dikelola. Aku cuma berharap kamu bisa perlakukan putriku dengan baik. Tapi ternyata kamu benar-benar gak punya hati nurani, lebih buruk dari binatang. Sepertinya aku salah menilai orang. Lapor polisi. Aku ingin dia bertanggung jawab atas perbuatannya hari ini dan terima akibatnya. Apa? Ternyata ayah sudah dari lama berniat mewariskan seluruh harta keluarganya padaku. Sebenarnya apa yang sudah aku lakukan? Ayah, aku salah. Beri aku satu kesempatan lagi. Aku janji perlakukan Irana dengan baik. Aku cuma hilaf sesaat. Ayah, aku sadar aku salah ya. Kamu baru sekarang sadar salah? Iya. Sudah terlambat. Lapor polisi. Ayah, tolong jangan lapor polisi. Ku mohon, jangan lapor polisi. Tolong jangan lapor polisi. Kalau kamu lapor polisi, hidupku akan hancur, ayah. Irana, beri aku satu kesempatan lagi ya. Cepat bilang pada ayah untuk maafkan aku. Beri aku satu kesempatan lagi. Aku pasti akan perlakukan kamu dengan baik. Aku akan berubah dan jadi orang yang lebih baik, oke? Charles, semua ini akibat ulahmu sendiri. Kamu seharusnya cukup jadi suami yang baik saja. Dan kamu sudah bisa dapatkan semua harta keluarga Giana. Tapi ternyata kamu gak sabar. Malah ingin bunuh aku demi harta. Kamu benar-benar bodoh. Irana, aku sadar aku salah. Semua ini bukan keinginanku sebenarnya. Ini semua gara-gara dia. Dia yang paksa aku. Mary yang ancam aku. Kalau aku gak bantu dia, dia akan bocorkan semua tentangku. Irana, aku benar-benar mencintaimu. Aku benar-benar mencintaimu. Kalau aku gak mencintaimu, aku juga gak takut ketahuan olehmu. Dan juga mobil ini. Mobil ini bukan aku yang merusaknya. Itu ulah Mary. Aku cuma berbuat kesalahan yang dilakukan semua pria di dunia. Irana, kamu harus memaafkan aku. Irana. Kenapa aku harus biarkan kamu berbuat salah? Kamu gak tahu malu ya? Irana, coba ingat masa-masa indah kita dulu. Aku benar-benar mencintaimu. Mencintaiku? Kalau begitu aku tanya kamu, bagaimana dengan Mary? Mary? Aku dan dia cuma main-main saja. Mana mungkin Mary bisa dibandingkan denganmu? Irana, asal kamu mau maafkan aku kali ini saja. Aku akan seperti dulu, perlakukan kamu dengan baik. Kamu juga pasti gak tega tinggalkan aku kan? Jelas, kamu benar-benar, aku akan habisi kamu. Selama itu penting bagimu, itu pasti bukan hal sepele. Bersama kamu, aku merasa seperti anjing yang selalu menjilatmu tanpa harga diri. Karena kamu ini istriku. Asal hari ini kamu mati di sini, aku akan jadi konglomerat di kota Jayana. Charles, kamu benar-benar buat aku muak. Aku benar-benar bingung. Kenapa dulu aku bisa suka sama kamu? Kamu mau aku maafin kamu? Baiklah. Lakukan seperti yang barusan kamu lakukan padaku pada Mary. Mungkin kalau aku puas, baru aku bisa maafkan kamu. Sekarang kalian berdua saling tampar. Mungkin kalau aku puas, aku akan melepaskan kalian. Irana, kamu serius dengan ucapanmu? Tentu saja. Charles, apa kamu benar-benar akan menamparku? Bajingan, kalau bukan karena kamu berebut tempat parkir dengan Irana hari ini, apa akan terjadi masalah sebesar ini?
Charles, akan kubunuh kamu. Charles, kamu itu munafik. Kamu itu pengecut. Kamu hidup dari uang Irana, tapi di luar masih punya simpanan. Kamu bohong bilang belum menikah, dasar brengsek. Aku bunuh kamu. Mary, kamu juga bukan orang baik-baik. Kenapa pura-pura? Kamu memang wanita jalang. Kamu langsung serakah saat lihat uang. Kenapa kamu pura-pura jadi anak orang kaya? Kamu mau dibandingkan dengan Irana? Memang kamu pantas. Bagus. Sangat seru. Benar-benar tontonan menarik. Astaga, Charles dan Mary saja sudah begini. Bagaimana dengan kita? Kita sudah benar-benar menyinggung Irana. Habislah semuanya. Aku gak mau tahu lagi. Aku masih ada orang tua dan anak. Sisa hidupku gak boleh berakhir begini. Maafkan aku. Aku salah, ampunilah aku. Aku dan maaf. Irana, kami benar-benar gak tahu kamu siapa. Mengingat kita pernah jadi teman sekelas. Tolong lepaskan kami kali ini. Kalian cuma ikut-ikutan baru sadar salah sekarang. Kenapa nggak dari tadi? Kalian malah membantu yang salah dan jadi kaki tangan mereka. Aku nggak akan menyentuh kalian. Biar polisi yang tangan di kalian. Nona Irana, tadi kami juga diancam, jadi nggak berani bicara. Tenang saja Nona Irana, nanti saat polisi datang, kami pasti akan jadi saksi. Irana, aku sudah memukulnya sampai babak belur. Bisakah kamu memaafkanku? Kapan aku bilang akan memaafkanmu? Apa? Irana, apa kamu bilang? Mary sudah dihukum. Bagaimana denganmu? Jangan-jangan kamu melupakan dirimu sendiri. Irana, begini saja. Tampar aku sekeras mungkin. Asalkan setelah kamu tampar aku, kamu bisa lampiaskan amarahmu. Nanti sampai rumah, aku akan terima semua perlakuanmu padaku, oke? Charles, begitu banyak yang sudah kamu lakukan. Kamu pikir dengan dipukul saja, semua masalah bisa selesai? Irana, maksudmu apa? Tolong kamu pahami dulu. Kamu sudah melanggar hukum, melakukan pembunuhan bercanda, memancing keributan. Semua perbuatan itu, kalau dihitung-hitung, kamu bisa dipenjara seumur hidup. Oh iya, ada satu lagi. Memukul orang dengan sengaja. Semua ini bukankah kamu yang suruh? Aku juga gak suruh kamu mukulnya sampai separah itu. Bukankah kamu sendiri yang melakukannya? Enggak. Irana, aku salah. Aku gak mau dipenjara. Tolong, beri aku satu kesempatan lagi. Ampuni aku gak akan ulangi lagi. Irana, aku benar-benar gak mau masuk penjara. Kalau aku masuk penjara, hidupku benar-benar hancur. Cuma kontrak saja kan. Aku akan tanda tangan. Aku bersedia tanda tangan. Aku bersedia gak dapat harta. Aku gak butuh apa-apa, oke? Irana, mengingat kita berdua sudah menikah selama bertahun-tahun, tolong beri aku kesempatan sekali lagi. Jangan biarkan aku masuk penjara, oke? Kamu bukan sadar akan kesalahanmu. Tapi kamu takut menanggung akibat perbuatanmu. Kalau hari ini gak ada yang menolongku dan ayahku gak datang, maka yang berlutut di sini seharusnya aku kan? Charles, aku sudah tahu siapa dirimu. Aku gak akan sedikit pun merasa kasihan lagi padamu. Rasakanlah akibat dari perbuatanmu. Bawa mereka semua pergi dari sini. Jangan. Aku salah. Irana, maafin aku. Gimana? Gak rela ya? Bukan begitu. Aku cuma merasa ini sangat menakutkan.
Kenapa dulu aku nggak menyadari? Ternyata Charles adalah orang seperti itu. Kamu memang seharusnya sadar dari awal. Pria yang benar-benar baik mana mungkin terus-terusan minta uang ke istrinya. Kalau uangnya sudah dikasih ya sudah. Tapi dia seharusnya juga membujukmu kan? Dia sudah ambil uangnya, tapi malah menunggumu membujuk dia terima uang itu. Irana, apa maksudmu? Kamu pikir aku nggak bisa cari uang sebanyak itu? Kamu sengaja merendahkanku. Sayang, bukan begitu maksudku. Daripada kamu kasih aku uang, lebih baik belikan aku sesuatu yang benar-benar berharga. Jadi aku bisa merasakan ketulusanmu. Lalu kamu mau apa? Aku mau jam tangan edisi terbatas tahun ini yang harganya 200 miliar. Oke. Begini baru benar. Sayang, ini bunga yang khusus aku siapkan untukmu. Terima kasih sayang. Irana, apa maksudmu? Bunga ini kusiapkan khusus buatmu. Kalau nggak suka bilang aja, nggak usah pasang muka masam. Sayang, bukan begitu maksudku sayang. Kalau dipikir-pikir sekarang, aku dibutakan oleh cintanya Charles. Padahal dia sama sekali gak pernah mencintaiku. Aku benar-benar bodoh. Dari awal Chandra sudah berencana mewariskan hartanya untukku. Kenapa aku masih bisa melakukan semua hal yang sia-sia ini? Kirana satu-satunya anak perempuanku. Awalnya aku berpikir setelah aku tua nanti, semua aset keluarga Kiana akan aku serahkan padamu untuk dikelola. Aku hanya berharap kamu perlakukan putriku dengan baik. Habislah semuanya. Semua ini akibat dari kesalahanmu sendiri. Semua ini akibat dari kesalahanmu sendiri. Salah, aku salah. Aku benar-benar salah. Kalau saja aku nggak melakukan semua itu, pasti aku masih jadi orang terkaya sekarang. Aku seharusnya jadi CEO grup The Sun. Punya istri dari keluarga kaya. Mungkin bahkan bisa mewarisi kekayaan keluarga terkaya. Kalau dipikir-pikir, hanya Irana yang benar-benar mencintaiku. Sayang, aku ingin memulai usaha sendiri. Sayang, lakukan apa saja yang kau mau. Aku akan selalu menjadi pendukung terkuatmu. Ada orang. Aku ingin bertemu Irana. Aku ingin bertemu Irana. Halo, apa ini Ibu Irana? Charles bilang dia ingin bertemu denganmu untuk terakhir kalinya. Apakah kamu mau datang? Kapan? Kenapa panggil aku kemari? Irana, sekarang aku baru sadar kalau orang yang paling aku cintai itu kamu. Sekarang kamu bilang begitu sudah gak ada gunanya. Aku tahu, apapun yang kau katakan sekarang sudah terlambat. Irana, dulu aku bukan gak mencintaimu. Aku hanya tertutupi oleh cahaya dirimu. Mungkin semua itu karena rasa rendah diriku. Irana, kalau saja, maksudku kalau saja semua ini gak pernah terjadi, apakah kita masih bisa hidup bersama seperti dulu lagi? Charles, aku sudah lama menyadarinya. Orang sepertimu gak pantas untuk kucintai. Meskipun semua ini gak pernah terjadi, aku tetap akan cerai denganmu. Irana, aku sadar aku salah. Maafkan aku.
Apa yang kamu katakan sekarang sudah gak berguna lagi. Sisa hidupmu sebaiknya kamu habiskan di penjara dan sesali perbuatanmu.